Oke. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan Komsel B2B kita dengan tema Gray Zone ya. Selama ini kan kita kalau ngambil keputusan tuh kadang-kadang boleh nggak sih seperti ini gitu. Terus tujuannya tuh baik loh, walaupun kesannya salah tapi tujuannya kami tuh baik loh. Nah, hari ini kita akan membahas Gray Zone ini, apakah sebenarnya ini boleh atau tidak dengan Bapak Hussein, praktisi marketplace ministry. Selamat sore Pak Hussein. Sore Bu Karin. Hari ini Pak Hussein kita mau bahas tentang Gray Zone. Nah, apakah kita yang mau tahu nih sebenarnya Gray Zone tuh ada nggak sih di dalam Alkitab gitu? Kadang-kadang kita ngambil keputusan tuh terlihatnya tujuannya baik gitu, tapi kayaknya salah gitu. Jadi nggak tahu boleh enggaknya gitu. Sebenarnya Gray Zone ini sendiri tuh apa sih Pak Hussein? Ya, terima kasih ya kan sekalian. Jadi sebelum saya bahas tentang Gray Zone atau Gray Area, kita harus mengerti juga konsep ya bahwa di dalam Alkitab itu ada dua kelompok. Satu kelompok yang disebut sebagai kelompok yang patuh terhadap hukum. Jadi kita tahu bahwa di Perjanjian Lama ya dan kemudian berlanjut ke Perjanjian Baru, teman-teman dari Yahudi ini adalah orang-orang yang taat sekali terhadap hukum Tuhan. Ya, jadi kita tahu ada 10 perintah Allah, kemudian ada hukum-hukum yang dibuat oleh teman-teman Yahudi pada waktu itu untuk menata kehidupan mereka, gitu ya. Jadi hukum sunat, kemudian hukum dalam makanan, hukum dalam hidup ya, gaya hidup itu juga semua diatur oleh karena mereka percaya bahwa itu adalah hukumnya Tuhan. Nah, tetapi juga ada kelompok yang muncul di Perjanjian Baru, adalah kelompok-kelompok yang kita sebut sebagai kelompok-kelompok yang non-Yahudi, yang datang dari banyak suku dan kemudian bahasa, bangsa seperti itu, yang sebenarnya tidak mengenal akan arti hukum yang dimengerti oleh teman-teman Yahudi. Nah, jadi mereka percaya bahwa misalnya setelah menerima Kristus sebagai juru selamat, mereka bebas ya di dalam kehidupan mereka karena Kristus sudah membebaskan mereka dari dosa, maka mereka bisa melakukan hal-hal yang tentunya mereka nikmati seperti itu. Nah, sehingga ini menimbulkan yang disebut dengan gray zone, gitu ya. Jadi gray zone itu terjadi oleh karena ada satu yang kita sebut sebagai orang yang berpatokan pada hukum Allah, berdasarkan hukum-hukum dari Taurat. Kemudian yang satu lagi ini adalah yang benar-benar pure, dia hanya mengandalkan kepada apa yang Kristus katakan. Ya, jadi pelayanan apostolik ya yang dilakukan oleh para rasul dan kemudian terutama dalam hal ini konteksnya nanti yang saya bahas adalah Rasul Paulus di dalam Roma. Kurang lebih begitu. Jadi gray zones itu adalah sesuatu yang sifatnya benturan antara orang yang taat terhadap hukum ya, dan satu kelompok yang sebenarnya bebas di dalam menerjemahkan apa yang Kristus kerjakan buat mereka, kira-kira begitu. Oh, seperti itu. Jadi boleh dibilang dua yang ekstrim, yang satu kayak terlalu sangat patuh dengan hukum, sangat sifatnya tuh yang kaku sekali gitu ya. Kemudian yang satu lebih terlihat lebih bebas gitu ya. Jadi sebenarnya aplikasi yang benar yang mana nih Pak Hussein? Kan kalau misalnya nggak patuh dengan hukum Taurat juga bukannya, maksudnya tetap Perjanjian Lama kan tidak bisa ditiadakan gitu kan, tetap ada. Berarti kan hukum Taurat itu kan sifatnya tetap ada. Sementara kalau di Perjanjian Baru mungkin terlihat lebih longgar gitu. Jadi sebenarnya yang benar bagaimana nih menggabungkan supaya lebih harmoni lah. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai harmoni di dalam kehidupan bergereja pada konteks hari ini berkaitan dengan gray zones, tentunya kita harus mengerti misalnya contoh bahwa apapun yang kita lakukan harus kepada apa yang memuliakan Tuhan, sebenarnya itu. Jadi Wayne Grudem ya, jadi seorang profesor yang meneliti tentang Christian ethics ya. Jadi kalau rekan-rekan pengen mempelajari bidang ini maka Anda harus masuk ke etika Kristen. Nah, di dalam etika Kristen yang kita pahami adalah semua yang kita adakan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita bergereja maupun di dalam kehidupan Kristen kita, itu harus satu berpusat kepada
Is it glorified the Lord? Apakah ini memuliakan Tuhan di dalam mengerjakan itu? Jadi kalau apapun yang Anda kerjakan itu memuliakan Tuhan, maka it is right. Pasti itu benar. Begitu ya. Oleh karena itu kita perlu melihat misalnya apa yang Tuhan katakan sebagai yang benar. Seperti itu, ya. Jadi itu satu. Kedua adalah gini. Di dalam Alkitab, karena kita saya akan bicara dalam konteks reform teologi. Kalau kita bicara pada konteks teologi, sebenarnya kita harus memahaminya gini. Di reform kita melihat bahwa semua yang ada di dalam penataan kehidupan Kristen kita itu semuanya ada di Alkitab. Artinya Bible is enough for us. Kira-kira gitu ya. Jadi kita tidak bicara mengenai extra biblical. Tidak bicara ekstra biblical. Jadi kita tidak bicara itu, tapi kita bicara Bible said. Ya, jadi apa yang Alkitab katakan. Nah, yang menjadi dilema adalah gini. Banyak sekali kejadian atau peristiwa atau temuan atau event di dalam kehidupan kita di era modern itu tidak diatur oleh Tuhan di dalam Alkitab. For example, boleh nggak operasi plastik? Misal gitu. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita apa adanya, right? Seperti itu. Diciptakan sedemikian, kan Tuhan mengatakan every one of us is unique. Kita semua adalah manusia yang unik di mata Tuhan. Dan kita adalah anaknya Dia ketika kita mengaku iman kepada Dia. Nah, tetapi kemudian muncul operasi plastik misalnya. Mempercantik diri. Anda tahu Korea adalah bangsa yang sangat senang sekali operasi plastik. Gitu ya. Padahal jemaat gerejanya juga besar sekali di Korea. Ya, pertumbuhan gereja Korea juga sangat besar. Tetapi lihat, mereka punya budaya itu, seperti itu ya. Mereka juga punya budaya misalnya suntik hormon buat tinggi badan, karena mereka percaya ada keberuntungan di dalam tinggi badan itu. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak diatur. Tuhan tidak pernah bicara mengenai tinggi badan. Kamu harus hidungnya mancung atau apa, kan nggak pernah gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal yang menjadi pergumulan. Nah, beda sekali misalnya tentang kepemimpinan gereja, apakah harus di tangan laki-laki, apakah perempuan. Nah, kalau bicara itu ada di Alkitab. Alkitab mengatur tentang kepemimpinan gereja, gitu ya. Jadi kalau itu diatur di dalam Alkitab, maka kita sudah tahu itu bukan grey area. Itu sudah diatur sama Tuhan. Ya, jadi misal contoh kalau ada kemudian fenomena di mana gereja dipimpin oleh perempuan, maka itu pasti atas izin Tuhan ketika jemaat itu nggak ada lagi laki-laki yang mampu menjadi pemimpin misalnya. Maka ditunjuklah perempuan sebagai penatua di situ. Tetapi pasti suatu ketika kepemimpinan perempuan itu pasti akan segera diserahkan kepada laki-laki. Itu yang Tuhan atur di dalam Alkitab. Nah, sekali lagi saya melihatnya dari reform teologi ya rekan sekalian ya. Saya tahu bahwa ada lagi yang teologi-teologi yang lain yang tentunya akan membantah ini gitu ya, seperti feminis teologi dan macam-macam. Tetapi saya melihatnya bahwa biblical atau Bible said that gitu. Jadi kita balik lagi lihat apa yang Alkitab katakan. Nah, sehingga dengan demikian kita harus menyadari kalau itu diatur oleh Bible, oleh Tuhan gitu ya, maka kita harus tunduk kepada apa yang Tuhan inginkan yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Jadi dalam hal ini misalnya contoh kasus Roma 14 itu, ketika Rasul Paulus ditanya, jadi Rasul Paulus tidak pernah ke gereja di Korintus, jadi dia nulis surat gitu ya ke gereja Roma, dan akhirnya dia menyatakan bahwa pergumulan jemaat pada waktu itu berkaitan dengan makan dan minum yang dipersembahkan kepada ilah-ilah pada masa itu sebenarnya adalah cara pandang rekan-rekan Yahudi yang patuh terhadap hukum Allah. Jadi ketika jadi Kristen, mereka tetap pegang itu sebagai aturan. Nah, jadi itu yang menyebabkan terjadinya konflik sebenarnya. Nah, tetapi kemudian Rasul Paulus menetapkan satu ungkapan bahwa sebenarnya perselisihan itu tidak perlu terjadi. Oleh karena apa? Karena Kristus sudah membebaskan kita
ya untuk menikmati apa yang Tuhan sediakan begitu. Nah ini tentunya nanti akan ada tafsiran lain tentang hal ini, mungkin kita perlu bisa gumulkan ya. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus jelas sekali mengatakan ada potensi ketika kita dalam Kristus, kita sebenarnya diberikan kebebasan untuk menikmati. Nah dalam hal ini konteksnya adalah tadi makan dan minum seperti itu, bebas saja ya, walaupun itu kita tahu misalnya datang dari ini. Tetapi Rasul Paulus juga kemudian mengungkapkan bahwa kalau the weaker brother, jadi istilah dari R.C. Sproul ya, R.C. Sproul bilang weaker brother ya, jadi saudara yang lemah itu. Kalau yang saudara lemah itu melihat kita makan makanan yang dipersembahkan kepada ilah-ilah itu, yang kemudian Rasul Paulus mengatakan why not gitu ya, makan. Kenapa? Karena konteksnya pada waktu itu adalah lagi musim dingin yang sangat parah ya. Jadi pada penelusuran sejarah terhadap penulisan kitab Roma itu sebetulnya lagi musim dingin yang luar biasa gitu. Jadi jemaat pada waktu itu butuh daging, nggak bisa makan sayur. Kalau kamu musim dingin makan sayur makin dingin badan gitu ya, jadi perlu daging gitu. Nah tetapi daging yang ada di pasar-pasar itu sebagian besar itu adalah hasil daripada rekan-rekan Romawi mempersembahkan kepada ilah-ilah itu. So bagaimana? Nah sehingga Rasulullah mengatakan makan. Tetapi kalau di depan kamu ada weaker brother gitu ya, dan dia merasa bahwa itu salah, maksudnya weaker brother dalam konteks ini adalah teman-teman Yahudi. Jika teman-teman Yahudi mengatakan bahwa if kamu percaya sama Tuhan, kamu nggak boleh makan apapun yang sudah dipersembahkan kepada ilah-ilah itu, dan itu menjadi pedoman dia untuk kemudian memahami akan Kristus, maka kamu yang kuat itu jangan makan. Dia mengatakan lebih baik, kata Rasul Paulus ya, lebih baik saya tidak makan lagi daging itu katanya, mendingan saya makan sayur aja. Daripada apa? Daripada the weaker brother ya, jadi brother ya, saudara yang lemah itu akan makin lemah dan kemudian meninggalkan Tuhan. Jadi kamu yang kuat harus mengalah, kira-kira gitu loh, mengalah untuk pada saudara yang lemah ini, seperti itu. Nah itu mungkin konteks yang bisa kita teruskan sebagai diskusi ya. Sebenarnya memang itu juga terjadi kan ya, dengan tradisi-tradisi yang ada orang Chinese yang sembahyang leluhur, kemudian sesudah sembahyang selesai makanan itu akan ditaruh di meja dimakan gitu. Juga itu kadang menjadi konflik di dalam keluarga gitu. Untuk yang Kristen kita merasa kita tidak boleh makan itu gitu, tetapi keluarga yang non Kristen, loh kenapa nggak boleh gitu kan, kita semua sama-sama makan itu gitu. Nah, jadi mungkin ini juga salah satu jawabannya. Kemudian kalau misalnya di dalam contoh kehidupan sehari-hari Pak Hussein, mungkin ada nggak contoh-contoh apakah dalam hubungan suami istri atau mungkin keluarga di luar daripada lingkungan kerja gitu, yang menjadi contoh ini tuh gray zone gitu loh, sebenarnya salah gitu. Ya for example misalnya dalam keluarga ya, saya barusan kemarin berdiskusi dengan salah satu penatua, dia penatua di gereja di Singapura ya. Kita bicara mengenai peranan suami istri misalnya. Nah kita tahu bahwa hari ini banyak sekali pebisnis itu wanita sebenarnya, bukan prianya gitu ya. Jadi suaminya bukan pebisnis, tapi ibunya, istrinya itu yang pebisnis. Dan dalam konteks ini kalau pakai DISC gitu ya, perempuannya D semua, itu dominance gitu ya, dominance. Jadi ketika dia dominance kemudian sifatnya perfeksionis gitu ya, wah itu tiba-tiba kalau muncul pemimpinnya dua di dalam rumah tangga, repot nih gitu ya. Nah kemudian suaminya bisa bilang begini, loh menurut ajaran istri harus submit kepada suami, suami harus menghormati istri, tapi istri harus submit. Nah itu bagaimana? Sedangkan istrinya pebisnis yang sukses. Saya pernah ketemu sepasang suami istri, suaminya bisnis biasa, istrinya a global directors of something very big company gitu. Terus dia sangat dominan, karena apa? Dia itu successful woman, global leaders gitu loh. Kemudian suaminya cuma lokal gitu aja gitu. Nah jadi ketika ketemu dengan persahabatan lingkungan mereka, si istri ini kenalin kepada orang-orang yang ini global leaders gitu. Sedangkan ini kenalin kepada engkau-engkau yang itu lokal-lokal itu loh. Nah terus bagaimana ini?
gitu, ketemunya ini. Nah, sehingga timbul pertanyaan begini, apakah boleh di dalam rumah tangga istri menjadi dominans gitu? Sudah gelarnya, kekayaannya gitu loh, lingkungannya, semuanya dominan di istri, sedangkan suami biasa-biasa aja. So how? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya percaya begini, rekan sekalian ya, bahwa dilema ini itu sudah sekali lagi dijawab oleh Alkitab bahwa walaupun sang istri punya pangkat, gelar, kekayaan atau apapun yang jauh melebihi sang suami, tetap saja di mata Tuhan kalian adalah penolong gitu. So artinya bahwa sang istri harus jadi penolong suaminya dan suaminya harus jadi penolong pada istrinya, kira-kira gitu. Nah, jadi mengerti bahwa kedudukan daripada suami istri ini di mata Tuhan itu akan menolong sang istri untuk memahami, walaupun dia tidak bisa menolak ya, dan suaminya juga harus mengakui bahwa istrinya jauh lebih berprestasi dalam hal ini, tetapi ini hanya dalam konteks pekerjaan, konteks bisnis gitu loh. Sedangkan ini konteks yang mereka sedang hadapi adalah konteks keluarga, hubungan gitu. Maka kita kemarin semalam itu sepakat begini bahwa walaupun terlihat istrinya dominan, tetapi nanti suatu saat Tuhan akan tegur istrinya, kasih dia satu pengertian bahwa you should submit to your husband. Dan kemarin itu penatua itu seorang ibu, dia bilang sama saya, Pak Husin, saya punya bisnis much more bigger than my husband, lebih gede daripada suami saya. Tapi kemudian setelah saya dapat firman Tuhan, dia kata, terakhir nih Tuhan tegur saya, dia kata, you should submit to your husband, respect him. Makanya kemudian dia belajar untuk menghormati suaminya, begitu. Nah, sehingga ini kemudian ya membuat balancing di dalam keluarga. Jadi rekan-rekan sekalian, if you are sisters, istri dari seorang suami, dan Anda sangat dominan di dalam rumah tangga, karena Tuhan izinkan Anda untuk jadi dominan gitu di dalam rumah tangga, di dalam bisnis. Tapi nanti suatu ketika Tuhan akan kasih kamu satu teguran bahwa kamu harus hormat sama suamimu. Nah, ini adalah hal-hal yang diatur oleh Tuhan begitu. Nah, tetapi misalnya contoh berkaitan dengan suami istri misalnya, berkaitan dengan aborsi misalnya, ini juga satu hal yang sangat sulit, bukan? Banyak alasan orang untuk melakukan aborsi misalnya. Aborsi berkaitan dengan saya tidak menginginkan anak ini, kita sudah punya anak 3, anak keempat akan membebani ekonomi, misalnya begitu. Atau misalnya dengan teknologi hari ini, ya, in a few weeks di dalam kandungan, dokter sudah bisa memetakan bahwa anak ini akan cacat. Nah, ketika anak ini cacat, apakah kamu mau aborsi or not? Nah, ini kan perundingan suami istri yang pelik, ya, dilema keluarga yang sangat pelik sekali. Maka dunia hari ini, barangkali kalau lihat anaknya sudah di dalam kandungan sudah cacat, dia akan ngomong sama pasangan ini, kamu mau pertahankan atau enggak ini, mumpung masih bisa diaborsi. Nah, ini kan sesuatu yang sulit sekali, gitu ya. Walaupun sebenarnya kita sudah punya principles ya di dalam Bible bahwa apa? Semua yang hidup, jadi even ketika sperma ketemu telur kemudian mereka menjadi hidup, itu sudah disebut kehidupan dan kita tidak bisa rampas itu karena itu punya Tuhan, gitu kan. Jadi even though misalnya ya kan saran dari dokter adalah kita harus abort this baby, Anda sebagai suami istri harus rela dan tunduk kepada apa yang Bible katakan, bahwa that's not about you guys, this is about God. Tuhan akan berkreasi di situ. Ya, jadi bagaimana banyak sekali kesaksian ya, anak-anak yang lahir dengan kondisi yang tidak sempurna, tetapi menjadi kesaksian yang luar biasa, bukan? Fujinik atau apa itu ya, yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi dia bisa memberi kesaksian luar biasa begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, jangan melakukan apapun yang
sudah Tuhan atur. Nah ini penting sekali untuk kita ketahui. Jadi jangan sampai salah, gitu ya. Jadi banyak sekali masih kasus-kasus ya yang seperti ini yang sehari-hari seperti itu ya. Ya berkaitan dengan misalnya tadi ya berkaitan dengan authority, berkaitan dengan keputusan punya anak atau tidak, kalau anaknya cacat seperti itu bagaimana, seperti itu ya. Nah itu hal-hal yang sebenarnya perlu kita diskusikan. Belum lagi masalah LGBT. Nah hari ini saya sebenarnya sudah janji sama panitia ya bahwa saya tidak akan terlalu banyak ngomong ini karena ini isu yang lagi relevan sekali di gereja gitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa dunia sekarang melakukan gerakan yang sangat luar biasa, yaitu namanya diversity, equity ya atau equality dan inklusif. Nah, ini gerakan di mana Pak? Gerakan di mana semua perusahaan di dunia, entitas perusahaan maupun government sektor itu tidak boleh diskriminasi ya terhadap gender misalnya. Makanya kenapa sekarang kalau Anda mendaftar satu forum gitu ya di luar negeri, pilihannya banyak sudah sekarang. Kalau dulu cuma 2, male or female. Sekarang enggak, male, female, binary, ya atau non-gender malah. Mereka sebutnya non-gender gitu. Nah, ini bukan isu luar gereja. Di dalam gereja ada orang-orang ini. Terus bagaimana kita kemudian menyikapinya? Nah, itu kan faktual sekali dan isu yang sangat menarik. Maka balik lagi kita harus menyadari begini bahwa Rasul Paulus menggumuli hal ini di dalam konteks gereja di Roma, dan dia menyadari sekali bahwa ini bukan sesuatu yang gampang untuk dibicarakan, tetapi dia sangat direct sekali ya. Bagaimana dia berdiskusi dengan Rasul Petrus misalnya gitu ya di Galatia itu, berkaitan dengan ketika kemudian Petrus masih seorang Yahudi yang tiba-tiba kemudian dibebaskan di dalam Kristus, dan kemudian dia terlibat dengan orang-orang non-Yahudi yang menyediakan makanan-makanan haram seperti itu oleh bangsa Yahudi. Nah, ini adalah satu pergumulan ya. Jadi memang pada akhirnya kita harus menyadari bahwa ini ada di tengah-tengah kita seperti itu, dan kita harus ready untuk ini, untuk menghadapi seperti ini. Oke. Ada tips-tips gak dari Pak Hussein untuk kadang-kadang kan kita juga yang kalau yang mungkin hal-hal yang cukup jelas kita bisa ambil keputusan oke, kita harus back to the Bible, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin kita bisa lupa atau mungkin kita nggak tahu gitu, tapi ada nggak tips yang supaya jangan sampai kita terjebak di dalam gray zone gitu. Justru kadang-kadang juga kan suami istri misalnya nih kayak tadi yang kita bahas, istrinya begitu dominan, pintar cari uang segala macam, kemudian dia berusaha untuk submit kepada suaminya, tetapi suaminya itu entah karena mungkin dia rendah diri atau bagaimana atau minder, atau dia mau menunjukkan otoritas dia malah menekan gitu. Padahal harusnya kan dalam satu pernikahan juga ada satu agreement yang dibicarakan gitu loh. Harus ada titik temu juga, bukan hanya karena kehendakmu doang gitu loh. Nah kan harus ada yang dibicarakan, tapi kadang-kadang dipaksa untuk tunduk, tetapi juga si istri merasa, mungkin bisa juga merasa ada yang salah gitu dengan di sini. Semakin saya menunduk kok kamu semakin menekan gitu. Kalau misalnya situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan gitu loh? Atau mungkin si suami melakukan misalnya, oh istri saya seperti itu, saya nggak happy sama dia, dan kemudian di luaran dia bikin affair gitu, seperti itu. Nah itu kan it happens gitu. Actual sekali di dalam hidup kita, yang kita berusaha untuk, mungkin si istri juga berusaha untuk submit, tapi kalau misalnya itu sudah kepalang terjadi, submit seperti apa yang harus diberikan gitu. Jadi selain tips-tips bagaimana sih kita harus supaya kita nggak terjebak juga di dalam gray zone ini. Ya, saya rasa kalau kita ngambil dari Roma pasal 14 ya, sebenarnya Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip yang sangat menarik. Pertama misalnya gini, bahwa the stronger brothers, ya kan, ketika dia berhadapan dengan weaker brothers and sisters, yang stronger harus lebih ngalah gitu. Yang stronger harus lebih ngalah. Maksudnya gini, ya kita tahu bahwa suami kita lemah seperti itu. So sedangkan Tuhan bilang you should submit
ya, to your husband. Dan husband harus respect, yang memberikan kasih sayang, perlindungan kepada istrinya. Nah, kalau memang sang wanita sangat dominan, nah, Anda tahu bahwa you are a stronger sister, right? Kamu lebih kuat daripada sang suami lebih weaker. Maka menurut prinsip dari Roma pasal 14, the stronger sister and brothers should be patient. Harus ngalah, harus sabar, dan harus berdoa kepada Tuhan agar submit yang kamu tadi bilang, kamu sampaikan juga ya, ke dalam tataran tertentu, itu bisa dilihat oleh sang suami, gitu loh. Jadi suami juga harus bisa melihat bahwa sang istri di dalam dominasinya sebenarnya dia tuh submit, hormat, ya, hormat jadi sama suaminya, gitu ya. Jadi for example ya, saya pernah ketemu satu keluarga itu dominasi istrinya sangat luar biasa, tetapi si istrinya masih pagi-pagi masakin sesuatu buat suaminya. Di tengah kesibukannya, di tengah segala macam hal, dia masih mau mengerjakan sesuatu yang dari tangannya sendiri untuk suaminya, agar suaminya bisa menikmati makan pagi atau makan malam seperti itu. Nah, sang suami kalau nggak peka, repot kan? Gitu ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, you are the stronger sister. Kamu harus bersabar, mengalah, dan kemudian berdoa. Agar apa? Agar ya suami ini bisa lihat bahwa kamu sudah submit sebenarnya, in certain way ya, seperti itu satu. Kedua adalah gini, Rasul Paulus mengatakan gini, bahwa kamu kalau sudah di dalam Kristus, maka kamu tuh sudah deliberate, sudah dibebaskan, gitu ya. Dibebaskan artinya gini, nggak ada rules, gitu ya. Walaupun Rasul Paulus di dalam banyak catatan dia tetap bilang bahwa hukum Taurat tetap adalah hukum Allah yang harus kita jadikan pedoman. Tetapi hukum itu kalau kemudian kita terus pakai, itu membuat kita itu makin guilty, makin ada rasa salah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatasi 10 perintah Allah ini, gitu ya. Jadi ini satu hal yang menurut dia nanti akan kontradiktif. Maka kemudian dia mengatakan, di dalam Kristus hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, sekarang ada di dalam hukum Kristus. Dan artinya bahwa di dalam hukum Kristus, misalnya contoh, ada pengampunan. Maka kalau kamu melihat sesuatu itu ya salah di matamu, dan saudara seiman kita itu dia melakukan sesuatu yang tidak baik, menurut kamu loh ya, tidak baik, itu gray zone tadi seperti itu, maka kita harus bisa memaafkan. Nah, tetapi yang menjadi kompleksnya itu adalah gini, standar saudara ini itu dinaikkan gitu, kemana? Ke gereja. Jadi jangan salah ya, banyak sekali pastor ya, gembala, hamba Tuhan yang masih dalam konteks weaker brother, saudara yang lemah itu, yang apa-apa itu dalam konteks itu dia selalu pakai hukum ini. Misal contoh, di Amerika tuh banyak sekali gereja-gereja yang masih mensyaratkan kalau kamu mau jadi pastor, jadi hamba Tuhan, harus tanda tangan satu pledge ya, janji bahwa apa? Kamu bukan pemabok, kamu bukan perokok, kamu bukan gitu loh, kayak gitu-gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut etika, mungkin saja ada yang berargumentasi bahwa karena ini kita itu bukan lagi milik kita adalah tubuh Kristus, di mana Roh Kudus bersemayam di dalam tubuh ini, maka kita harus jaga tubuh kita baik-baik, bukan gitu ya? Makanya kita nggak boleh mabuk dan segala macam. Dan Paulus juga pernah bicara ya, dia tidak suka sama yang pemabuk dan macam-macam itu. Nah, sehingga akhirnya dijadikan patokan. Nah, tetapi sebenarnya di dalam liberation of Christ, di dalam kebebasan yang Kristus berikan, sebenarnya itu adalah extra biblical, right? Artinya bahwa yang disebut pemabok yang di konteks hari ini adalah dia nggak boleh mengabusif terhadap apa yang Tuhan berikan sebagai kenikmatan, tetapi dia harus menikmatinya di dalam Kristus. Ya, jadi nggak boleh mabok itu mungkin menjadi sesuatu yang tidak boleh, gitu ya. Tetapi kemudian nggak boleh minum wine misalnya, nggak boleh merokok dan macam-macam, itu bagaimana? Nah, ini perdebatan, rekan sekalian, perdebatan yang tidak habis-habisnya sampai hari ini. Tapi kalau kita mau
melihat konteks eksposisi daripada Roma 14, maka kita harus melihat begini, bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa kamu boleh menikmati ya apapun yang Tuhan berikan, tetapi di dalam glorified of God, bukan sesuatu yang lepas daripada kemuliaan Tuhan itu. Tetapi kalau itu melemahkan orang lain, better kamu private aja lah, gitu kira-kira gitu loh. Jadi kamu mau minum wine apa segala macam, private aja, nggak usah ngomong-ngomong sama jemaat, kira-kira gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka saya melihat bahwa potensi ya daripada kebebasan Kristus ini tetap ada di dalam kasih kemuliaan Tuhan itu. Dan be graceful, rekan sekalian. Maksud saya begini, if you have, salah satu jemaat kita adalah LGBT, apa yang kamu harus lakukan? Nah, pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus mengerti posisi kita, bahwa kita tidak setuju dengan gerakan ini, gitu ya. Dan apakah kita perlu menghindari atau exclude daripada gerakan ini? Menurut saya, karena kita di dalam konteks kasih karunia, maka kita harus memaafkan dia, harus besar hati untuk melihat dia sebagai satu individu yang Tuhan juga ingin selamatkan, gitu. Jadi makanya kita tidak boleh menjauhi orang-orang seperti ini sebenarnya, tetapi tidak terlibat di dalam aktivitas mereka, gitu ya. Tidak terlibat, dan tentunya kita harus menunjukkan the principles of the Bible itself. Jadi bahwa kita tidak setuju dengan aktivitas mereka, tetapi mereka adalah juga di dalam jangkauan daripada kasih karunia. Kan sangat ironis kalau kita mengatakan kita sudah diangkat oleh Tuhan, kita sudah paling suci, dan kemudian mereka sangat kotor sekali, kita nggak boleh dekat-dekat dengan kotor ini, right? Justru Tuhan datang ke dunia buat siapa? Buat orang-orang yang seperti kita yang jorok seperti ini, kan? Benar nggak sih? Jadi kita harus mengerti bahwa Tuhan datang untuk orang-orang berdosa, dan kita gereja ya adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Misalnya begitu. Nah, jadi ini konteks-konteks yang pergumulan daripada masyarakat hari ini yang sangat unik ya, dan sekali lagi ada gereja yang sangat keras sekali bilang kelompok ini nggak boleh masuk gereja, tetapi saya yakin bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia yang gratis seperti ini. Ya kan dia kasih, bukan kita minta, right? Kita nggak bisa minta, right? Kita nggak bisa mengusahakan, tidak bisa berbuat baik untuk mendapatkan, dan kita tuh zero, right? Tuhan datang untuk menjangkau kita. Maka ketika Tuhan menjangkau kita, Tuhan juga mengizinkan kita sebagai alat jangkauan untuk menjangkau orang-orang ini. Jadi kan sekalian, belajar Christian ethics bukan berarti rekan-rekan nanti jadi orang yang taat hukum atau orang yang mengerti hukum begitu. Dan kemudian dengan garis-garis yang seperti itu kita membatasi diri. Justru kita belajar itu untuk memahami ya pergumulan daripada mereka ini. Jadi secara garis besar saya tarik kesimpulan, Yesus kan adalah kasih. Jadi kita diberikan kebebasan yang berhikmat gitu ya. Jadi seperti contoh untuk minum, bukannya tidak boleh, tetapi jangan berlebihan begitu kan. Jadi untuk hukum-hukum juga bukannya terlalu kaku, ada kebebasan di dalam Kristus. Karena pada saat kita bersama Kristus, kita sendiri secara tidak langsung memiliki batasan itu gitu kan. Jadi batasan yang berhikmat. Jadi seperti itu maksudnya. Ya, jadi kita pertama ya, semua tujuan apapun yang Anda lakukan, apapun itu, lihatlah apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Kalau tidak, definitely not. Itu aja. Yang kedua adalah ketika Kristus menjangkau kita dengan kesabaran, dengan grace, ya, dengan kasih karunia itu, demikian juga kita gitu. Kita juga harus menjangkau orang-orang seperti ini, gitu ya. Dan mungkin yang ketiga yang perlu kita juga lihat adalah apa yang tertulis di Alkitab is enough. Jangan tambah-tambah lagi, gitu loh. Ya, jangan jadi orang Yahudi nambah-nambahin tuh. Itu kan namanya extra biblical. Jadi kalau extra biblical, kita di Reform kita nggak terlalu ngambil posisi itu. Posisi kita adalah back to the Bible, right? What Bible said about it. Nah, kalau memang tidak diatur, misalnya ada sesuatu yang tidak diatur oleh Tuhan dalam konteks modernisasi, isu-isu modern misalnya tidak ada di Alkitab, maka prinsipnya adalah tadi, yaitu bahwa kita ya harus melihat this is glorifying God or not.
Kemudian yang kedua, kita adalah kepanjangan tangan untuk grace itu, ya. Jadi kita tidak perlu konflik dengan saudara seiman kita yang beda pendapat dengan kita. Setuju nggak rekan sekalian? Jadi kalau misalnya dia pegang isu bahwa nggak boleh merokok karena itu akan merusak tubuh dan macam-macam, ya, kita hormati aja, gitu. Kita hormati aja, benar nggak sih? Saya sering kali ketemu rekan-rekan dari gereja lain ya, hamba Tuhannya pada merokok semua, begitu. Hamba Tuhannya merokok semua. Nah, terus kemudian kalau kita punya standar, kita mengatakan what, gitu ya. Kok hamba Tuhan, ya kan? Justru the minister ini nggak boleh jadi weaker brother kan, dia harus jadi stronger brother. Karena jemaat aja weaker, masa ministernya weaker? Tapi dia merokok. Kemudian kita mengatakan merokok itu nggak boleh, gitu kan seperti itu. Nah, perbedaan seperti ini, ya, harus disikapi dengan apa? Seperti saya katakan, dengan kesabaran, dengan doa dan macam-macam. Kita menyadari ada perbedaan itu, karena di dalam Tuhan sebenarnya tidak ada yang membatasi. Hukum-hukum itu sudah tidak ada sebenarnya. Tetapi, gitu ya, hormat terhadap apa yang menjadi pandangan orang itu juga menurut saya sesuatu yang penting untuk kita kerjakan. Kita boleh tidak setuju, kita boleh berpendapat tidak setuju, tidak mau ikuti, nggak apa-apa. Tetapi juga jangan kemudian menjadikan itu alat konflik antar gereja. Loh, sesama anak Tuhan masih konflik-konflikan masalah-masalah begini, gitu loh. Kan hal-hal seperti ini yang nggak penting-penting amat menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi harus ingat the union of Christ. Tuhan datang untuk membuat kita satu, bukan membuat kita terpecah-pecah. Makanya Tuhan mengatakan kita ini satu tubuh, ya kan? Gak bisa kita bilang kamu tangan, aku kepala dan macam-macam. We are one body. Maka saya pikir itu sesuatu yang penting untuk kita jadikan pedoman ya untuk menghadapi itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Hussein. Saya rasa cukup jelas ya tentang gray zone ini. Ya, mudah-mudahan tidak membingungkan rekan sekalian ya. Nah, sekali lagi kalau ingin mendalami, Anda bisa mendalami di etika Kristen sebenarnya. Anda bisa beli banyak buku sebenarnya yang bagus-bagus berkaitan dengan ini. Tapi sekali lagi rekan sekalian, ingatlah bahwa Tuhan memberikan kita kasih karunia yang tidak terbatas ya. Jadi jadi jangan jadikan gray zone ini sebagai alat konflik sebenarnya. Itu yang sebenarnya yang Tuhan mau. Kita nggak boleh melihat kita benar dia salah, right? Bagaimana kita tahu bahwa kita benar? Siapa yang weaker brother maksud saya? Kamu apa saya? Weaker brother. Kita nggak tahu siapa yang weaker brother, right? So makanya kita perlu banyak berlutut dan berdoa pada Tuhan. Tuhan, ini aku, itu dia, gitu. Kita sama-sama anak Tuhan. Ada perbedaan. Tuhan mau taruh kita di mana? Nah, kerjakan itu ya dengan kesungguhan hati. Maka kadang-kadang dalam banyak hal saya pikir ya, konflik di dalam pandangan-pandangan kita terhadap gray zone ini, itu sebenarnya adalah satu pergumulan yang bagus sekali, yaitu melihat bahwa karya Tuhan dikerjakan dan Alkitab adalah the ultimate guidance gitu ya di dalam kehidupan kita. Jadi balik-balik baca lagi firman ngomong apa seperti itu, ya kan? Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Paulus pun juga confronting ya di dalam hal ini berkaitan dengan boleh makan nggak yang haram ini seperti itu. Tapi sekali lagi ada orang hukum, ada orang yang tidak terlalu hukum ya, tidak mengerti tentang hukum itu, maka saya rasa di dalam pergumulan itulah sebenarnya karya Tuhan dikerjakan. Amin. Gitu, ya. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak Hussein untuk Sama-sama, waktunya. Karin. Stop.